Aku inget banget dulu tuh tante pernah ngeluarin kayak kamus bahasa gaul. Betul. Gitu. Terus kayak waktu aku baca, kok ini orang bisa ya pikirannya dia tuh one step ahead gitu, menciptakan bahasa gaul yang dia sendiri yang menciptakan gitu. Tapi yang bisa membuat kamu bertahan adalah attitude dan ketekunan kamu dalam hal menggali potensi diri dan konsisten, itu sih. Hai semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Back again with me at my vlog Bella Fauzi. Yeay. Hari ini aku kedatangan tamu kehormatan nih guys. Nah, beliau ini merupakan presenter, pemeran, dan juga penulis buku bahasa gaul yang happening banget di zamannya, dan beliau juga merupakan sahabat dari tante aku Soraya Haq. Ini dia. Sahabat mama kamu juga. Sahabat Ibu Ica juga. Kalau Tante Nas beda angkatan ya? Beda angkatan. Tapi waktu dia kecil aku sering datang ke rumah kan, main sama mama ayah kan. Iya. Dia sering memperhatikan gitu. Siapa nih orang? Bukan siapa nih orang. Ngapain aja ya mereka gitu. Jadi suka gini. Kadang-kadang kita kan ya, kadang-kadang kita ngobrol kan suka seru banget gitu. Iya. Tanpa sadar tuh kadang-kadang kalau ada dia, aku mikirnya gini, anak kecil gitu. Padahal pas udah segede gini ketemu lagi dia bilang, aku ngerti loh apa yang dia seru banget. Jadi Tante ini teman lama dari keluarganya ibu aku, Tante Debbie Sahertian. Apa kabaret semuanya? Jawabnya gitu. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Bayem. Oh gitu ya. Kalau ketemu Tante Debbie kalau di mall, Tante apa sih kabar? Emberan, bayem, apiku. Ya Allah, seru banget ya. Ini jadi dulu tuh aku inget banget waktu masih kecil ya. Selain aku taunya Tante Debbie Sahertian sebagai ya pemeran udah pasti, dan juga presenter sih yang paling aku inget banget gitu. Salah satu yang hits banget tuh di tahun 90 2000-an tuh Tante Debbie Sahertian, dan aku inget banget dulu tuh Tante pernah ngeluarin kayak kamus bahasa gaul. Betul. Gitu. Terus kayak waktu aku baca, kok ini orang bisa ya pikirannya dia tuh one step ahead gitu, menciptakan bahasa gaul yang dia sendiri yang menciptakan gitu. Kok bisa sih waktu itu kepikiran kayak jadi gini, itu era 93-94 gitu ya. Kan emang ada satu komunitas, kita sebut di sini komunitas transseksual, menggunakan bahasa seperti itu. Karena itu merupakan bahasa rahasia di antara komunitas mereka. Iya kan? Jadi itu bahasa rahasianya sebenarnya. Nah, itu sering banget terjadi, ucapan-ucapan dengan bahasa itu tuh sering banget terjadi di salon-salon. Jadi aku kan waktu itu juga kebetulan aku saat itu lagi booming banget, hits banget Lenong Rumpi, nggak tahu kamu ingat apa? Iya, tahu aku ingat. Tante juga di situ kan? Di situ kan. Nah, di Lenong Rumpi itu kan aku juga ada teman-teman juga kan, ada waktu itu ada Tata Dado, almarhum, yang rajin menggunakan bahasa itu. Jadi otomatis aku pun jadi sering ngobrol sama dia menggunakan bahasa itu, apalagi untuk rahasia. Jadi kalau kita misalnya lagi di salon terus kita mau ngomongin orang gitu ya, kita pakai bahasa itu kan, desa organda lekma gitu. Desa apa gimana desa? Desa organda. Dia nih orang nih. Dia orang. Desa kan dia. Organda tuh kan orang. Tapi kita maksudnya ini orang. Desa organda. Sebelah nih, cerita sebelah banget ya. Lekma gitu. Lihat gitu. Kayak gitu. Lihat nih. Rambatenya rambut agak inanineh ya, say. Agak aneh ya. Aku tahu dikit lagi. Iya kan? Sampai sekarang masih ada beberapa yang dipakai. Banyak. Nah, karena kita sering akhirnya menggunakan bahasa rahasia itu di antara orang banyak, orang kan jadi penasaran ya, pasti lo ngomong apa sih gitu kan? Oh seru ya. Jangan-jangan dulu Tante Nas pengen diajarin bahasa itu, ngomong sama mama ayah gitu juga. Begitu juga ya? Aku nanya maksudnya dulu kan. Kalau zaman mama ayah itu yang kita model-model ada bahasanya ina inu. Ya itu, jadi inanineh aneh, minakinan makan. Minininum minum, jadi diselipin in
di tengah satu suku kata tuh diselipin in. Itu zaman aku ngobrol sama mama ayah segala macem, sama tante Nas, Bu Nas. Begitu aku ngobrolnya. Tapi mulai bergeser itu menjadi bahasa gaul. Nah karena banyak yang bertanya, zaman itu tuh sampai belum ada handphone, jadi khusus pager. Khusus nelfon untuk nanya, ini artinya apa, itu artinya apa, gitu kan. Gitu. Jadi kamus berjalan. Jadi akhirnya aku terpikir untuk kenapa nggak aku bikin kamus aja ya, gitu kan. Jadi minimal orang kalau pengen tahu bisa baca bukunya. Sebatas sesederhana itu aja waktu itu mikirnya. Mana tahu begitu kamusnya jadi malah booming. Ember, cuan deh. Gitu. Kalau enak bahasa congnya apa Tante? Apa? Kalau cuan jadi kan enak kalau bisa cuan gitu. Cuan. Jadi bahasa gaul itu yang banyak diplesetin yang sering kita gunakan. Nggak semuanya harus dicongin ya? Nggak semuanya harus dicongin. Iya. Gitu. Gitu, baru tahu. Paling kalau cuan tuh kita bilangnya bukan cuan. Dapat dutrek, say. Dutrek, dapat duit. Kalau nggak Duta Pertiwi. Duta Pertiwi. Pertiwinya dari dulu ada dari mana aja pokoknya kita. Gini, istilahnya makin panjang makin lucu. Iya sih, benar. Karena kalau ada yang bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Benar. Itu banyak dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang mudah ya? Gitu. Gitu perjalanannya si Kamus Bahasa Gaul. Akhirnya muncullah Kamus Bahasa Gaul, Kama Sutra Bahasa Gaul. Kamus itu kan, Kama Sutra itu kamus. Kamus ya. Kamus Bahasa Gaul edisi Litonga Pertamina. Edisi pertama. Iya. Gitu. Betul. Pertamina nggak apa-apa tuh ya? Nggak apa-apa. Semua itu lucu banget lagi Tante. Tapi Tante sempat kepikiran nggak sih? Itu kan awalnya Tante kan ngomongin menggunakan bahasa gaul itu bersama komunitas Tante yang juga mengerti, dan itu kayak kode rahasia udah cuman gue sama geng gue aja nih yang bisa mengakses bahasa ini dan kita tahu artinya apa. Nah dengan Tante menulis buku itu nanti udah jadi nggak rahasia lagi dong? Memang pada akhirnya karena diminati dan disukai oleh kalangan muda pada waktu itu ya, jadi diambil alih. Diambil alih itu artinya digunakan di sosialita kita, di pergaulan sosialisasi itu dipergunakan. Jadi udah bukan rahasia. Udah bukan rahasia lagi gitu. Kalau zaman sekarang kan Jaksel. Iya, which-is. Iya. Cocok nggak Tante? Apa sih nih anak-anak gitu? Kenapa waktu itu bahasa gaul yang aku bukukan? Kan sebenarnya sebelumnya juga ada slang-slang yang lainnya kan. Kayak misalnya bahasa prokem atau bahasa preman. Zaman sebelum bahasa gaul itu, jadi kayak model bokap, nyokap. Itu kan bahasa preman. Aslinya sebenarnya itu bahasa preman, cuman itulah peninggalan dari bahasa preman itu. Sampai sekarang masih Sampai sekarang digunakan udah seperti bahasa Indonesia. Iya. Nah waktu itu dibukukan juga tuh yang masalah plokis, polisi. Pokai, payah. Itu kan bahasa itu dibukukan. Iya. Nah abis itu bahasa gaul itu dibukukan karena memang unik, menggunakan satu kosakata yang punya arti sendiri kan sebenarnya, tapi diartikan lain. Kayak makan kan Makassar, Makarena, ya kan? Bukan gitu. Tempat tapi itu ya? Bukan. Akika mawar Makassar, aku mau makan. Gitu. Oke, naik apa? Naik apa? Enggak, Makassar. Kalau yang nggak ngerti pasti gitu. Kalau yang nggak ngerti pasti gitu. Yang tinta ngeretet, yang tidak ngerti. Tintus nyambung. Iya kan, ya Allah. Gitu. Jadi kalau masuk ke gengnya Tante Debbie tuh harus vibe-nya harus nyambung dulu frekuensinya ya. Kalau enggak dia bingung nih orang-orang ngomong apa sih. Tapi teman-teman jangan salah loh, teman-teman aku juga nggak semuanya mampu menggunakan. Mereka ngerti. Tapi nggak bisa jawabnya gitu. Iya. Terlalu complicated. Emberan. Jadi kalau ketanya, ya Makassar apa say gitu, kamu makan apa say? Harus lengkap tuh tapi ya. Aku makan ini, dia jawabnya gitu aja bahasa Indonesia, penting dia ngerti gitu. Iya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Iya. Kalau dari geng Tante tuh siapa yang
bisa jago kayak tante gitu? Mama Ayah jago nggak? Mama Ayah ngerti doang. Ngerti doang tapi dia. nggak aktif. Oh, dia iya. pasif. Pasif. Jadi dia ngerti aja. Iya, kelihatan. Rata-rata sih teman-teman Eka yang congcong ya. Iya lagi. Aku tuh pernah dulu ketemu sama dia tuh sebenarnya senior aku, tapi sampai sekarang masih terkenal banget orangnya kan. Dulu kan aku sempat ngelamar di Trax FM. Terus dulu tuh yang nge-training aku tuh banyak, salah satunya ada Melanie Ricardo gitu. Waktu aku belajar di sana. Terus Kak Melanie juga kayaknya itu tuh dia kayak lancar bahasa congnya gitu. Lancar. Gitu. Terus aku waktu itu kayak Kak Melanie tahu nggak, kayak aku ngomong kata-kata apa gitu, kata Kak Melanie kayak itu mah udah out of date, itu kayak udah zaman baheula gitu. Kalau sekarang tuh beda lagi, ternyata berevolusi gitu. Berevolusi. Emang jadi ternyata bahasa congnya gak ada regenerasinya gitu ya, apa gimana sih? Ya itu berkembang terus. Jadi makin berkembang gitu, karena tergantung masing-masing komunitas circle. Tergantung circle-nya ya. Jadi misalnya di circle yang ini dia ngertinya misalnya nih, kalau aku sering bilang Macarena, ada yang bilang Makassar. Tergantung di circle itu dia menggunakan apa, Makassar atau Macarena gitu. Iya betul. Kayak gitu aja sih. Nama-nama hari aja tergantung circle masing-masing. Kayak nggak rujar. Gila. Tergantung sih nama kayak gimana. Gitu. Misalnya kayak nama-nama hari aja aku bilangnya senam. Ada yang bilang seni merangkai bunga. Iya kan? Waduh, sesat banget itu. Iya kan? Itu lebih sulit lagi kan? Jadi tergantung dia circle-nya sama siapa yang udah sering menggunakannya gitu. Nah, kalau di buku aku kan itu pakemnya. Kayak yang kosakata itu yang udah masuk di buku aku tuh pakem-pakemnya. Jadi supaya kita kalau mau ngobrol sama yang bukan circle kita saling ngerti juga. Karena menggunakan satu kosakata yang sudah dipaten, sudah dipakem. Iya. Oh, iya. Kalau nggak makin pusing loh. Pusing banget Tante. Iya kan? Pusing. Dan aku tapi bener sih kata Tante Debbie, kayak aku sendiri juga banyak belajar bahasa-bahasa unik itu dari teman-teman aku yang cong gitu. Kayak misalnya makeup artist atau hairdresser gitu, kayak Beb, Polda dulu ya, Polda Neda gitu, kayak pulang gitu. Kalau orang yang nggak ngerti, Polda, lo mau ngapain? Emang lu disuruh lapor kan gitu kan ya? Nah itu aku kayak mikir dulu gitu, maksud dia apa? Oh pulang, dia mau pulang karena aku udah kerja dari pagi capek gitu kan. Polda dulu ya Nek, oh iya gitu kayak. Gitu. Oh iya unik. Terus mungkin perlu aku luruskan juga di sini, karena buat yang tidak memahami atau tidak mengerti, menyangka bahwa bahasa gaul ini merusak bahasa Indonesia. Padahal yang harus kita pahami di sini adalah bahasa itu di mana-mana selalu terbagi dua. Bahasa informal dan bahasa formal. Bahasa formal kan bahasa yang baik dan benar, Indonesia yang baik dan benar. KBBI ya. Ya. Informal itu slang, ujaran rakyat, ya kan, bahasa daerah, itu kan masuknya kategorinya informal. Iya. Jadi sebenarnya tidak saling merusak, karena bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja udah. Gitu, ini bahasa pergaulan, slang gitu. Jadi sama sekali nggak merusak, tergantung sosialitasnya mau menggunakan yang mana gitu aja. Iya, benar-benar. Punya kamarnya sendiri-sendiri lah. Punya kamar sendiri-sendiri, istilahnya begitu. Iya, ibaratnya kalau bebencongan mah buat pergaulan aja lah gitu. Kan ini menjadi salah satu cara mencairkan suasana. Benar. Kalau suasana kaku atau suasananya gimana caranya nih ya biar cair. Betul. Gitu. Itu mah rapat pejabat kali kalau kan nggak mungkin kalau pejabat berpidato. Selamat Shanghai semuanya. Nggak mungkin ya. Selamat siang semuanya kan nggak mungkin ya. Iya sih. Ya kan. Terus udahan meeting kita. Sutra bubra. Oh iya. Bubra bukan bubarita ya. Bukan. Boleh bubarita boleh. Bubra gitu. Iya. Soalnya orang tuh mungkin karena belajar berangkat dari bahasa-bahasa yang kan kalau misalnya bahasa gaul atau bahasa
cong atau apapun itu kan banyak banget improvisasinya kan. Akhirnya orang-orang juga banyak yang menggunakan itu dalam improve mereka berkomunikasi sehari-hari. Kayak misalnya nih, aduh Luk aku manjalita banget ya gitu. Saya manja gitu kan. Jadi apa mungkin dari situ sebenarnya kan manja aja udah cukup, tapi sama dia ditambahin Luk aku manjalita nggak sih say gitu. So, intinya semuanya mencairkan suasana kan. Supaya suasana yang kaku itu jadi cair. Iya sih, benar. Jadi lebih kalau ketemu teman baru terus kita candaan gitu kan langsung yang oh dia orangnya seru kok gitu kan. Iya, benar. First impression gitu loh. Iya, benar banget untuk mencairkan suasana gitu ya. Benar. Nah, Tante Debbie ngelihat ada nggak sih kayak kalau perubahan sih pasti ada ya. Cuma kalau misalnya ngeliat kayak bahasa gaul sekarang, apalagi dengan era sosmed yang mungkin zaman dulu kan belum ada yang namanya Instagram, TikTok gitu ya. Apalagi sekarang juga udah ada AI gitu. Tante ngeliat ada nggak sih perubahan signifikan terutama dari cara orang berkomunikasi dan bergaul dibandingkan dengan zaman Tante dulu? Gitu? Sangat signifikan sekali, sangat beda banget karena kalau dulu kita kan banyakan janjian ketemuan. Sampai sekarang masih ada sih ngopi bareng, tapi kadang-kadang kamu suka perhatiin nggak kalau kita ngopi bareng? Oh gini, kalau misalnya ngopinya kayak hai gitu. Ya. Bentar ya saya gitu kan. Ya kayaknya seru. Iya kan? Kayaknya seru ngobrolnya cuma 15 menit, setengah jam deh paling lama. Habis itu semua sibuk dengan gitu kan. Jadi sangat berbeda sekali. Apalagi di zaman aku dulu yang handphone juga belum muncul gitu ya. Zaman pager yang kamu bilang tadi. Iya. Kita benar-benar mengandalkan janjian, ketemuan, terus kita benar-benar menghabiskan waktu dengan bercengkrama dan ngobrol, saling menatap gitu. Iya. Iya kan? Quality banget tuh ya. Quality banget itu. Terus kemudian ke zaman handphone. Handphone cuma buat janjian doang. Tapi belum seperti sekarang yang orang semuanya terfokus gitu. Nah sekarang udah lebih-lebih lagi dan pergaulan juga banyak dari sosial media. Kita pengen tahu kabarnya seseorang tuh kita cari aja. Justru kalau yang nggak punya sosial media akhirnya nggak ngerti juga kabarnya kemana kan dia gitu. Jadi identitas seseorang tuh kadang-kadang bisa ditentukan sama sosial medianya dia gitu. Nah terus masalah sekarang nih, masalah banyakan followers atau enggak. Kita nggak bisa menilai juga dengan banyaknya follower dia udah segimana. Karena follower itu kadang-kadang kita juga tahu bisa kita beli. Iya emang. Iya kan gitu. Hanya segelintir orang mungkin yang punya idealisme bahwa follower gue segitu ya segitu. Nggak perlu gue beli, nggak perlu gue tambah-tambahin. Yaitu organik ya. Biarlah mereka yang memang menyukai kita, pengen tahu kegiatan kita gitu ya udah biarin seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang nggak sabaran, followernya beli gitu sampai banyak, tapi tidak menjamin kualitas dari seseorang itu juga kan gitu. Jadi kalau aku bilang kita mengikuti perkembangan zaman, ikuti saja yang memang zamannya udah seperti itu. Nggak perlu kita jauhi si sosial media itu, tapi juga jangan intuit. Jangan segala-galanya harus dengan sosial media, harus keren, harus gini, enggak juga. Karena tetap kita harus balancing antara realita dan mimpi. Oke. Iya. Berarti Tante ngelihat beda banget. Iya. Banyak yang ini juga nggak sih mungkin Tante, sorry ya kalau karena kan emang orang mungkin terlalu mementingkan branding di sosial media, tapi pas ketemu ternyata mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi bayangan ketika kita ngelihat di sosmednya. Nah bedanya juga di situ salah satunya. Kalau zaman aku dulu kan medianya kan membuat seseorang itu menjadi dikenal, itu kan melalui media televisi. Iya, TVRI ya dulu. TVRI ya, media televisi maupun media cetak, iya kan? Bukan belum online kan pada saat itu. Nah, untuk dibicarakan atau untuk tampil di TV itu kita harus benar-benar menampilkan kualitas kita. Kalau kita nyanyi ya suara kita benar-benar harus istilahnya harus berkualitas. Kalau kita apapun yang lainnya juga benar-benar memang kita mampu melakukan itu gitu. Nah, jadi baru kita lolos masuk
ke televisi baru dilihat banyak orang. Artinya kualitas kan. Dan untuk melalui ke situ pun kita melalui proses. Prosesnya adalah apa? Kita harus melatih diri. Kalau kita nyanyi, kita benar-benar harus melatih suara kita. Iya kan? Jadi acting kita benar-benar harus melatih acting kita. Jadi semuanya tuh melalui seleksi yang cukup yang cukup panjang. Bedanya dengan sekarang karena adanya sosial media dan semua serba dimudahkan, akhirnya instan. Iya kan? Oke lah, nggak apa-apa instan, itu kemudahan yang kita bisa dapat saat ini gitu ya, keuntungan yang kita bisa dapat saat ini. Jadi anak-anak muda sekarang ini mestinya bersyukur banget dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan pada saat ini. Tapi setelah istilahnya viral atau dikenal orang, memperdalam diri jangan lupa. Tetap menggali potensi diri, ya kan? Gitu, tetap tentukan arah kita mau ngapain. Apa cuma mau cari berita-berita viral doang, sensasi doang, atau kita mau tetap di jalur kita gitu. Tentukan jalurnya, asah kualitas diri kita, potensi diri kita, gali apa sih yang gue bisa, apa sih yang aku mampu berikan. Pengen menjadi seorang entertainer berarti gue harus mampu menghibur, berarti gue juga harus mampu mengendalikan emosi diri kita sendiri gitu. Nah itu yang harus sebenarnya di antara kemudahan ini semua, itu yang kita jangan lupa, potensi diri kita gali terus. Disertai satu hal lagi, attitude. Attitude itu mau kapanpun, mau zaman aku, mau zaman sekarang, mau zaman nanti, attitude itu yang harus tetap dipertahankan. Karena kalau kamu bicara pinter akan muncul banyak orang-orang pinter. Kamu bicara cantik akan muncul banyak orang-orang cantik. Ya kan, ya dunia itu kan seperti itu. Tapi yang bisa membuat kamu bertahan adalah attitude dan ketekunan kamu dalam hal menggali potensi diri dan konsisten, itu sih. Bagus banget. Makasih banyak Tante. Sama-sama. Itu sebenarnya kayak pesan buat aku dan juga ini sih generasi di bawah aku juga. Iya betul. Apalagi generasi sekarang, yang semuanya serba dimudahkan gitu ya. Itu hal yang patut disyukuri karena zaman kita dulu kan masih terbatas ya. Iya, untuk menggapai sampai puncak itu butuh sangat banyak proses jatuh bangun yang benar-benar harus menggali potensi diri kita yang istilahnya lo bisa apa sih gitu. Lo masuk TV oke, apa yang lo bisa berikan untuk kita supaya menghibur kita gitu. Kalau sekarang kan enggak, berita apapun di TikTok bisa. Iya kan? Selama itu orang seneng bisa bener lagi. Iya dong kan gitu. Langsung terkenal, langsung lihat dia nggak sih, dia lucu banget loh, kayak gitu-gitu. Nah setelah viral itu apa yang kita pengen capai? Apa kita mau terus-terusan cuman bikin berita sensasi? Karena berita sensasi cepet viral, cepet hilang juga, gitu. Ada masanya. Tapi sementara kalau kita tetap menggali potensi diri, terus kita konsisten, orang tetap ingat kita. Oh, dia kan dia dulu yang ini kan. Gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ngeliat Tante Debbie tuh sampai sekarang yang aku inget itu buku kamus bahasa gaulnya. Dan cara Tante berkomunikasi itu percaya nggak percaya jadi embedded sama Tante punya ini branding image gitu. Bisa Hertian bahasa gaul gitu. Ya gitu. Iya. Jadi seperti itu. Kuncinya cuma itu, attitude, konsisten dan jangan pernah lelah menggali potensi diri sendiri. Gitu, karena manusia itu multidimensi. Jadi benar-benar kita harus benar-benar menggali apa sih yang gue suka, apa sih yang gue nggak suka, yang kamu suka lakukan. Gitu. Aku juga waktu awal sosial media marak gitu ya, aku juga bukan, ya aku dari generasi yang tidak terbiasa dengan sosial media. Jadi mencoba untuk memahami, mencoba untuk ikut masuk, mencoba untuk membuat konten. Karena aku pikir pada saat itu suka nggak suka, bisa nggak bisa, ini dunianya. Kita harus beradaptasi ya. Kita harus beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi terus aku juga berpikir, kemampuanku ini, aku bisanya ini. Nomor satu sih sebenarnya yang menjadi landasan aku adalah I want to make myself happy. Because otherwise you couldn't make other happy if you're not happy first gitu ya. Jadi itu kuncinya, dengan aku berpikir bahwa
gue pengen happy, udah gue bikin konten aja gitu. Iya. Orang bisa ikut happy, aku bersyukur. Kalau enggak ya, yang penting aku happy gitu. Benar, Seperti itu. Jadi itu aja yang pengen aku bagikan. Iya sih, benar-benar. Dan aku ngeliatnya dengan karakter dan kemampuan yang Tante Debbie punya tuh sebenarnya bisa banget Tante tularkan ke generasi-generasi penerus gitu ya. Kayak mungkin ya dengan cara Tante kolaborasi, dan hari ini juga alhamdulillah Tante mau bikin konten sama aku. Makasih banyak Aku Tante. juga makasih. Sama-sama. Nah, untuk kedepannya ada nggak kayak rencana untuk mungkin kayak kalau aku ngeliat Mama Ayah sama Tante Nas kan sama Bu Nas kadang-kadang kan suka kayak bikin kelas-kelas apa sih kayak komunikasi atau kayak coaching gitu untuk mungkin generasi anak-anak muda nih gimana caranya punya pribadi yang menyenangkan atau soft skill kayak communication skills yang ibaratnya ya mereka ada basic yang cukup lah untuk dunia pekerjaan mereka. Karena kan kita percaya nggak percaya selain IQ kan EQ dan kecerdasan dalam bergaul tuh juga dibutuhkan ya. Kita harus bisa menempatkan diri apa segala macam, apalagi dunia entertainment tuh sangat-sangat dinamis sekali gitu. Tante apa mungkin udah kali ya pernah nggak sih diundang jadi kayak pembicara untuk kayak kelas-kelas public speaking atau kayak sekolah-sekolah presenter kan banyak tuh sekarang. Oh iya, kalau yang waktu sebelum pandemi aku ada sering dipanggil aja ya untuk tamu gitu kan, tamu speaker gitu. Iya, speaker. Itu sering saat sekarang-sekarangnya juga ada sekali 2 kali gitu yang suka dipanggil gitu kan. Kalau Mama Ayah sama Bu Nas kan emang background mereka kan memang benar-benar mengajar ya. Iya, ibuku juga gitu sama. Iya kan. Jadi ibu juga almarhum kan. Iya, jadi tiga-tiganya background mengajar. Jadi ya udah pasti outputnya sharing kan dari apa yang mereka miliki ya apa yang mereka pelajari ya pasti mereka akan sharing. Kalau Tante Debbie lebih banyak ya fokusnya ke menghibur gitu. Iya. Tapi menghibur tuh banyak pendidikannya juga, maksudnya pendidikan nggak kasat mata ya, tapi value-nya tuh banyak yang bisa kita ambil. Betul. Gitu. Kalau memang kamu mau melihat itu dari sisi yang positifnya ya kamu ambil itu positif. Jadi aku nggak suka menjual cerita-cerita yang sedih. Walaupun sebagai manusia aku kadang-kadang sedih loh. Ya pasti. Iya kan. Kita ngeliat Tante Debbie happy aja kan kita nggak tahu. Kan? Manusiawi kan kalau aku bisa sedih atau tapi biarlah itu kesedihanku menjadi kesedihanku gitu. Tapi aku mengobatinya dengan apa? Dengan mencoba menghibur. Bukan menghibur. Ya itu nomor 1. Basicnya aku menghibur diriku sendiri. Dengan aku gitu kan sejenak aku melupakan kesedihanku. Betul, dengan bekerja dengan melakukan sesuatu yang positif. Betul. Iya sih, aku setuju sih. Dan kayaknya emang bawaan setiap orang kalau ngeliat Tante Debbie apalagi kalau sama geng-geng 80-an gitu ya. Bawaannya tuh happy aja sih, apalagi yang kemarin di acara Dokter Dini tuh yang kalian nari gitu. Masih kayak balik lagi ke masa muda dulu gitu ya. Ya dan aku kayak sekarang dengan usia kita masing-masing yang udah yang udah segini kan kadang-kadang menghafal itu butuh effort ya, Say. Kalau zaman kalian kalau kalian gini kan ngafal cepet banget kan. Jadi kita sambil melatih gitu. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang aduh gue enggak. Aku bilang, ayo deh. Coba aja dulu. Itu joget-joget gitu kan sambil melatih otak kita, sambil melatih otot kita juga gitu. Jadi jangan lihat dari sisi itunya, pikirin kita happy ngerjain ini gitu. Benar. Dan effort. Jadi kita juga lihat, ternyata gue masih bisa ya. Masih bisa. Lucu banget lagi. Berlima waktu sama Mama Ayah. Iya, Mama Ayah. Lucu banget sih Tante. Semoga jadi kita menyebut diri kita sekarang model gaul. Karena ada Tante gaul di sini yang bisa bahasa gaul. Ya Allah. Tante makasih banyak ya. Sama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri vlog ini aku mau nanya next ke depannya Tante mau bikin apa lagi nih, sebuah gebrakan dari seorang Tante Debbie Sahertian? Tadinya aku berpikir untuk melanjutkan lagi Kamus Bahasa Gaul ini dalam bentuk fisik atau buku. Tapi sekarang antara lagi berpikir atau melalui digital gitu, melalui online atau masih bentuk fisik, itu yang masih dipertimbangkan. Aku sih cenderungnya ke buku ya. Iya. Karena kalau buku itu kan everlasting, terus kita nggak butuh
nggak butuh perangkat apapun untuk membukanya gitu. Kalau online atau melalui digital itu kan butuh sesuatu buat membuka. Iya gadget lah. Iya gadget lah. Gitu. Jadi lagi dipertimbangkan. Lagi dipertimbangkan ya. Oke baik. Injas kita tunggu terus konten-konten gaulnya Tante Debbie ya. Sama siapapun kolaboratornya pasti kita tonton, kita support. Iya. Banyak. Sama. Kita mensupport, kita saling support. Iya ya. dong. Banyak pelajaran aku dapat dari Tante Debbie khususnya itu bahasa gaul. Bahasa gaul. Nah, abis ini kita mau Makassar lagi. Makassar Laguna ya. Makassar Laguna, betul. Makasih banyak Tante Debbie. Sama-sama. Semoga next ketemu aku bisa lancar bahasa Tante. Boleh deh, Bu. Mesti Bellagio. Mesti Bellagio belajar. Biar pinter apa? Biar pinter. Pinterest. Mesti Bellagio ya saya biar Pinterest. Tante makasih banyak sehat-sehat. Sama-sama sehat-sehat kami juga. Thank you, bye guys.